Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Alfian. Saya berasal dari kelas 51, Program Studi Diplomatika Pajak Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang terdapat pada mata kuliah Audit Keuangan Sektor Komersial, yaitu materi tentang proses audit berbasis resiko. Nah, untuk mengetahui apa itu proses audit berbasis risiko dan juga bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses audit berbasis risiko, mari kita bersama-sama simak pada pembahasan berikut ini. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi proses audit berbasis risiko, yang pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu definisi dari audit. Nah, menurut ISA 200 atau International Standard on Auditing, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi guna memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa jenis audit dan tujuan dari audit. Nah, yang pertama, audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan ini digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada audit operasional. Audit operasional ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur-prosedur operasi dan metode-metode bagian dari sebuah operasi. Nah, di sini contohnya yaitu audit yang dilakukan atas sistem produksi suatu barang di perusahaan. Nah, yang ketiga ada audit ketaatan. Audit ketaatan ini dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan-aturan, atau perundang-undangan khusus yang diatur oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, contohnya ini adalah audit kepatuhan terhadap persyaratan dari pinjaman. Nah, selanjutnya di sini ada jenis auditor. Auditor ini merupakan orang atau profesional yang melakukan proses audit untuk melakukan pemeriksaan atas suatu pernyataan apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jenis auditor ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu auditor eksternal dan yang kedua adalah auditor internal. Nah, sedangkan pihak yang dilakukan audit juga dibagi menjadi dua, yaitu sektor komersial dan yang kedua yaitu sektor pemerintahan. Nah, auditor eksternal yang melakukan audit terhadap sektor komersial biasa disebut dengan akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik. Nah, sedangkan auditor eksternal yang melakukan pemeriksaan atau audit kepada sektor pemerintahan biasa disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau dikenal dengan BPKRI. Selanjutnya, auditor internal yang melakukan audit terhadap sektor komersial biasa dikenal dengan unit audit internal atau satuan pengawasan intern yang terdapat di dalam perusahaan. Nah, sedangkan auditor internal yang melakukan audit terhadap sektor pemerintahan dikenal dengan aparat pengawasan interpemerintah atau disingkat sebagai APIP. Selanjutnya ada profesi organisasi akuntan publik. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Maksudnya di sini, seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup dalam melakukan audit dengan baik dan benar. Nah, sedangkan independen yaitu seseorang auditor harus bebas dari segala macam benturan kepentingan ataupun pihak eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat objektivitas yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua yaitu audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik. Nah, terdapat syarat utama jika seseorang ingin menjadi akuntan publik. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua yaitu lulus ujian sertifikasi akuntan publik atau CPA, yang ketiga yaitu memiliki pengalaman, yang keempat
tergabung dalam asosiasi akuntan publik, dan yang terakhir yaitu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya ada kode etik profesi akuntan publik. Nah, prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh eh, etik profesi akuntan publik, yang pertama yaitu integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang kelima ada perilaku profesional. Nah, selanjutnya di sini ada standar pengendalian mutu. Nah, standar pengendalian mutu ini dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama yaitu kerangka untuk perikatan asurans, dan yang kedua yaitu kerangka untuk perikatan non-asurans. Nah, kerangka untuk perikatan asuransi ini dibagi menjadi tiga bagian atau tiga standar. Yang pertama ada standar audit, yang kedua ada standar perikatan review, dan yang ketiga ada standar perikatan asuransi. Nah, standar audit ini adalah pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan atau kegiatan lainnya. Nah, standar perikatan review ini yaitu merupakan pedoman untuk melakukan perikatan review yang memiliki tujuan dalam memberikan keyakinan terbatas terhadap suatu laporan keuangan. Nah, yang ketiga ada standar perikatan asurans. Standar perikatan asurans ini yaitu pedoman untuk melaksanakan perikatan asurans yang bertujuan memberikan keyakinan baik wajar maupun terbatas terhadap informasi selain laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu kerangka untuk perikatan non-asurans. Kerangka untuk perikatan non-asurans ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu standar jasa terkait atau SJT. SJT ini merupakan standar yang mengatur perikatan di mana auditor tidak memberikan opini atau keyakinan, melainkan melakukan tugas yang diminta oleh klien secara spesifik. Selanjutnya ada standar jasa investigasi atau SJI. Standar jasa investigasi ini merupakan standar untuk layanan yang dirancang dalam menyelidiki kasus tertentu, seperti dugaan kecurangan, ketidakberesan, atau tindak pidana di bidang keuangan. Nah, selanjutnya ada standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi ini standar yang mengatur layanan konsultasi yang diberikan auditor untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, yang terakhir ada standar jasa lainnya, yaitu standar untuk jasa-jasa yang tidak termasuk dalam kategori audit, review, asurans, atau konsultasi tetapi tetap memerlukan standar profesional tertentu. Selanjutnya ada pembahasan utama yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai risk-based audit process atau proses audit berbasis resiko. Proses audit berbasis resiko ini adalah pendekatan audit yang berfokus pada identifikasi dan evaluasi resiko yang signifikan terhadap laporan keuangan atau kegiatan suatu organisasi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya audit pada area yang memiliki resiko material lebih tinggi, sehingga ini akan memberikan hasil audit yang lebih efisien dan relevan. Nah, secara garis besar, proses audit berbasis risiko ini dibagi menjadi tiga tahapan. Nah, yang pertama yaitu risk assessment, dan yang kedua ada risk response, dan yang ketiga ada reporting. Proses audit berbasis risiko ini dimulai dengan penilaian risiko yang terstruktur, yang mencakup tiga tahap utama. Pertama, auditor melakukan identifikasi risiko, di mana semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi objek audit, seperti laporan keuangan atau kegiatan bisnis, akan diidentifikasi. Nah, jenis risiko yang diperhatikan termasuk risiko inherent, yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, serta risiko yang muncul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal suatu perusahaan. Setelah tahap identifikasi, auditor melanjutkan dengan analisis untuk menentukan tingkat materialitas yang mengacu pada seberapa signifikan dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Nah, dalam analisis ini, auditor mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan potensi dampaknya.
Setelah evaluasi laporan keuangan dilakukan, auditor akan melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat risiko secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi dasar dalam merencanakan respon terhadap risiko pada tahap audit berikutnya. Nah, yang kedua, setelah mengevaluasi tingkat risiko secara menyeluruh, auditor merancang langkah-langkah audit yang sesuai untuk menghadapi risiko yang telah diidentifikasi. Nah, proses ini dimulai dengan penentuan tingkat risiko yang menjadi dasar perencanaan audit berikutnya, yaitu respon terhadap risiko. Nah, auditor kemudian akan merancang prosedur audit yang tepat, yang dapat mencakup pengujian kontrol untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, serta pengujian substansif untuk mendapatkan bukti langsung terkait saldo akun atau transaksi. Setelah merencanakan langkah-langkah audit, auditor melaksanakan prosedur yang telah dirancang dengan mengumpulkan bukti audit. Ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang terakhir ada tahap reporting. Setelah auditor menyelesaikan proses audit, laporan audit disusun yang mencakup semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen perusahaan atau pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas tentang inherent risk, control risk, dan detection risk, dan apa saja perbedaan dari ketiga risiko tersebut. Nah, yang pertama yaitu inherent risk. Inherent risk ini dapat diartikan sebagai risiko yang secara alami melekat pada akun transaksi dalam setiap perusahaan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan akibat kurang atau tidak adanya kebijakan pengendalian internal yang memadai. Nah, yang kedua ada control risk, yaitu control risk ini muncul ketika sistem pengendalian internal tidak mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan pernyataan yang tidak akurat dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga ada detection risk, yaitu risiko deteksi adalah kemungkinan bahwa auditor tidak dapat mengidentifikasi kesalahan yang ada, yang hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengumpulan bukti audit. Nah, semua jenis risiko ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas audit dan potensi terjadinya penyajian yang salah saji dalam laporan keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu kita beralih ke COSO Framework. COSO Framework ini merupakan inisiatif bersama dari 5 organisasi sektor swasta yang bertujuan memberikan panduan dan kepemimpinan dalam melakukan manajemen risiko korporat, pengendalian internal, dan pencegahan penipuan. Nah, kerangka kerja ini menawarkan model komprehensif untuk membantu organisasi dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal dari organisasi tersebut. Nah, COSO Framework ini terdiri dari 5 komponen utama, dimulai dengan lingkungan pengendalian yang menjadi pondasi sistem pengendalian. Komponen ini mencakup pelaksanaan tanggung jawab, pengawasan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengendalian yang efektif. Nah, tujuan dari adanya COSO Framework ini yaitu dirancang untuk membantu organisasi mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu dalam operasi. COSO Framework ini memastikan bahwa operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien di dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu reporting. Reporting ini menjamin bahwa laporan keuangan maupun non-keuangan yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan dihasilkan dengan cara akurat dan laporan tersebut dapat dipercaya. Nah, yang ketiga yaitu compliance atau kepatuhan, yaitu memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ketiga tujuan ini saling terkait untuk dapat menciptakan sistem pengendalian yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kerangka COSO ini terdapat 5 komponen utama yang dapat dijelaskan dalam bentuk lapisan kubus. Nah, setiap lapisan ini menunjukkan aspek pengendalian internal yang harus diterapkan dalam semua area organisasi.
Nah, yang pertama yaitu yang paling atas adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Control environment ini merupakan dasar dari semua elemen pengendalian internal. Dia mencakup nilai-nilai etika, integritas, kompetensi karyawan, dan gaya kepemimpinan dari manajemen. Nah, yang selanjutnya ada risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko ini melibatkan identifikasi dan analisis resiko yang relevan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam penilaian risiko ini termasuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal yang risiko tersebut dapat mempengaruhi eee, yang perubahan tersebut dapat mempengaruhi resiko. Yang ketiga ada control activities atau aktivitas pengendalian. Control activities ini merupakan proses dan prosedur yang dirancang untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. Nah, contohnya yaitu, pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengendalian akses sistem. Nah, yang keempat ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan sistem yang memastikan bahwa informasi yang relevan dan berkualitas tinggi tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan. Komunikasi harus dilakukan secara horizontal antar departemen dan vertikal, yaitu dari manajemen ke karyawan. Nah, yang terakhir adalah monitoring activities atau kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan. Nah, contohnya yaitu kegiatan audit internal, penilaian kinerja, atau survei kepatuhan di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada tingkatan implementasi yang di sebelah sini. Kerangka KOSO ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal harus diterapkan di semua tingkatan organisasi, termasuk yang pertama entity level atau tingkat entitas. Pengendalian ini diterapkan di tingkat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada division atau divisi. Nah, pengendalian organisasi ini diterapkan di tingkat unit bisnis atau divisi. Nah, yang ketiga ada operating unit atau unit operasional. Pengendalian ini diterapkan di tingkat departemen atau proses spesifik. Nah, yang terakhir ada function atau fungsi. Nah, pengendalian ini diterapkan pada suatu aktivitas atau tugas tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang internal control system dan materiality atau materialitas. Yang pertama, internal control system yang terdiri dari three lines model. Model tiga garis atau three lines model ini dalam suatu sistem kontrol internal membagi tanggung jawab menjadi tiga garis yang berbeda. Eee, Pembagian tersebut dibagi masing-masing dengan peran yang jelas. Nah, garis pertama ini terdiri dari individu yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, contohnya seperti manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer penjualan. Nah, garis yang kedua ini berfungsi sebagai dukungan bagi garis pertama dalam mengelola risiko. Nah, ini termasuk dukungan dari Departemen Risiko, Komunikasi Hukum, dan fungsi pendukung lainnya. Nah, sementara eh, di garis ketiga ini berperan sebagai penilai independen yang mengevaluasi efektivitas keseluruhan sistem kontrol internal. Nah, contohnya itu adalah dari Departemen Audit Internal. Nah, ketiga garis ini memiliki keterkaitan dan kolaborasi dalam melaksanakan proses audit. Nah, selanjutnya ada materialitas. Materialitas dalam laporan keuangan sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Nah, terdapat tiga jenis materialitas yang disajikan, yaitu yang pertama OM, PM, dan AM. Nah, materialitas ini mengacu besar terhadap kesalahan saji dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari laporan keuangan. Nah, jika suatu kesalahan dianggap material,
maka laporan keuangan dianggap tidak menyajikan laporan posisi keuangan kinerja atau arus kas secara wajar. Nah, yang pertama yaitu OM atau overall materiality. OM adalah batas keseluruhan kesalahan yang dapat diterima dalam laporan keuangan. OM biasanya dinyatakan dalam persentase dari item atau pos laporan, misalnya laba bersih atau total aset. Nah, persentase yang digunakan ini tergantung ukuran dan kompleksitas suatu entitas. Nah, yang kedua ada PM atau Performance Materiality. Nah, PM ini adalah tingkat materialitas yang lebih rendah dari OM. Digunakan untuk menentukan resiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap akun. Nah, PM ini digunakan untuk mengalokasikan OM ke tingkat yang lebih rinci dan biasanya berkisar antara 60 hingga 80% dari OM. Nah, yang terakhir ada AM atau Account Materiality. AM ini merupakan bagian dari PM yang diterapkan pada tingkat, sementara AM diterapkan pada tingkat individu atau kelompok unit akun. Selanjutnya ada proses perencanaan audit. Eh, untuk proses yang pertama yaitu kita akan melihat apa saja hal yang dapat terjadi kesalahan di dalam suatu proses bisnis organisasi. Nah, ini terdapat beberapa contoh yang secara umum mungkin terdapat kesalahan. Nah, contoh yang pertama yaitu ada revenue dan collection, yang kedua ada purchase dan payment, yang ketiga ada payroll dan human resource, dan yang terakhir ada specific transaction. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada TCWG minutes, yang kedua ada internal reports, dan yang ketiga ada external reports. Nah, ketiga hal ini merupakan sumber informasi awal yang digunakan oleh auditor untuk memahami proses bisnis dari suatu perusahaan. Dokumen ini akan menunjukkan bagaimana transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, lalu menunjukkan bagaimana kontrol internal dari suatu perusahaan, dan menunjukkan potensi resiko yang kemungkinan akan terjadi di perusahaan tersebut. Nah, setelah identifikasi resiko ini, selanjutnya adalah audit program, cara terperinci. Audit program ini berisikan prosedur audit yang dilakukan untuk menguji resiko yang telah diidentifikasi. Nah, audit program ini yang pertama yaitu ada control test plus test of control atau TOT. Nah, control test ini berfungsi sebagai pengujian terhadap pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian telah berfungsi secara efektif untuk mencegah kesalahan terjadi. Nah, selanjutnya ada analytical plus test of detail balance atau TODB. Nah, yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan teknik audit untuk melibatkan analisis hubungan antara data keuangan dan non-keuangan untuk dilakukan identifikasi adanya ketidakwajaran. Nah, TODB ini sendiri yaitu pengujian rinci atas saldo akun untuk memastikan saldo akun tersebut disajikan secara wajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang asersi manajemen. Asersi manajemen ini adalah pernyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen entitas terkait dengan laporan keuangan atau informasi yang disajikan kepada pihak eksternal. Nah, asersi manajemen ini mencerminkan keyakinan manajemen atas kewajaran, akurasi, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Di dalam proses audit, asersi manajemen ini menjadi dasar bagi auditor untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit guna mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan tepat bagi auditor dalam melaksanakan proses audit. Nah, yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi dilakukan dengan melibatkan pengecekan dokumen atau aset untuk memverifikasi keberadaan transaksi dengan memeriksa faktor-faktor asli. Contohnya, auditor memeriksa faktur asli untuk memverifikasi keberadaan suatu transaksi, apakah transaksi tersebut benar adanya atau tidak. Selanjutnya ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung
atas suatu aktivitas atau proses. Nah, contohnya seperti menghitung fisik untuk memastikan keberadaan dari aset. Yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi adalah langkah di mana ada verifikasi tertulis dari pihak ketiga yang diminta oleh auditor. Misalnya auditor ingin mengonfirmasi saldo piutang melalui pelanggan. Nah, yang keempat ada rekalkulasi. Rekalkulasi atau kalkulasi ulang ini penting untuk memverifikasi keakuratan perhitungan matematis seperti dalam penghitungan depresiasi aset tetap. Nah, auditor contohnya melakukan penghitungan kembali depresiasi aset tetap guna melakukan pengecekan apakah depresiasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau belum. Selanjutnya ada reperformance, yaitu eh, melakukan penggolongan prosedur yang dilakukan oleh entitas. Misalkan yaitu menghitung kembali upah karyawan dan untuk memverifikasi keakuratannya. Selanjutnya adalah analisis. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan guna mengidentifikasi ketidakteraturan atau ketidakwajaran. Nah, contohnya ini adalah membandingkan rasio keuangan dengan industri yang sejenis. Yang terakhir ada interview atau wawancara. Eh, Wawancara ini dilakukan dengan karyawan atau pihak terkait dalam mendapatkan suatu informasi tambahan. Nah, contohnya seperti eh, auditor melakukan wawancara terhadap manajemen keuangan guna mengetahui kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada metode dalam audit. Nah, dalam proses audit keuangan sektor komersial, terdapat 4 metode yang umum digunakan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan. Nah, metode tersebut yang pertama yaitu tracing, vouching, comparing, dan alternatif prosedur tracing. Alternatif prosedur tracing. Yang pertama adalah tracing. Tracing ini berfokus pada pelacakan aliran dari suatu transaksi. Nah, metode ini diterapkan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Nah, biasanya ini dilakukan dengan memeriksa bukti pendukung yang valid. Nah, tracing ini dilakukan ketika auditor ingin memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Nah, kalau watching ini biasanya dilakukan dengan memeriksa bukti pendukung untuk memastikan keberadaan suatu transaksi. Selanjutnya adalah vouching. Vouching ini dilakukan ketika auditor ingin memastikan bahwa transaksi telah dicatat dan didukung dengan bukti yang sah. Selanjutnya, perbandingan yang dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dengan mengidentifikasi adanya perbedaan antara data yang berbeda. Jika prosedur standar tidak dapat diterapkan, auditor akan menggunakan prosedur alternatif sebagai langkah pengganti. Selain itu, auditor juga perlu memperhatikan isu-isu spesifik dalam laporan keuangan yang memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya, yang ketiga adalah comparing. Comparing ini yaitu membandingkan eh, informasi untuk memastikan konsistensi dari informasi. Nah, comparing ini dilakukan ketika auditor ingin mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara informasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada alternatif prosedur. Nah, alternatif prosedur ini digunakan ketika prosedur audit standar tidak dapat diterapkan. Nah, auditor ini dapat mencari prosedur audit yang alternatif yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses audit. Nah, kemudian pembahasan lanjut ke isu address. Nah, isu address ini yaitu merujuk pada isu-isu atau area spesifik yang terdapat dalam laporan keuangan yang memerlukan perhatian khusus dari auditor selama proses audit. Nah, isu ini biasanya memiliki potensi risiko yang lebih tinggi terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar, sehingga auditor perlu melakukan prosedur audit yang lebih mendalam. Nah,
Isu-isu ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada significant account. Significant account merupakan akun-akun dalam laporan keuangan yang memiliki resiko salah saji material, baik karena jumlahnya yang besar maupun karena sifatnya yang kompleks atau rawan manipulasi. Akun ini biasanya menjadi fokus utama dalam audit, karena dampaknya ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Yang kedua, counting estimate atau estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi ini merupakan proses penilaian jumlah atau nilai dalam laporan keuangan yang melibatkan suatu ketidakpastian. Hal ini karena bergantung pada asumsi atau data masa lalu maupun proyeksi pada masa depan. Contoh estimasi akuntansi ini meliputi penyusutan aset tetap, provisi kerugian kredit, dan estimasi nilai persediaan. Selanjutnya ada going concern. Going concern ini merupakan asumsi bahwa entitas akan tetap beroperasi dalam waktu yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan operasinya tanpa niat atau kebutuhan untuk melikuidasi atau menghentikan usahanya dalam waktu dekat. Nah, biasanya ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan ke depan. Nah, auditor ini harus mengevaluasi apakah ada keraguan signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi. Yang keempat ada related parties atau pihak berelasi. Individu atau entitas yang memiliki hubungan khusus dengan entitas yang diaudit, yang dapat mempengaruhi keputusan atau keputusan keuangan atau operasional. Nah, contohnya ini yaitu pemegang saham mayoritas, anak perusahaan, atau anggota manajemen kunci. Nah, transaksi dengan pihak berelasi ini perlu diaudit secara hati-hati karena potensi risiko konflik, kepentingan atau manipulasi laporan keuangan ini sangat besar. Yang kelima ada subsequent event atau kejadian setelah tanggal pelaporan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan tetapi sebelum laporan keuangan subsequent event ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum laporan keuangan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan. Nah, peristiwa ini dapat mempengaruhi laporan keuangan, baik karena memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan atau adjusting event, atau menunjukkan kondisi baru yang memerlukan pengungkapan atau non-adjusting event. Nah, kemudian proses yang terakhir dalam proses audit berbasis risiko yaitu adalah pengambilan keputusan auditor atau opini. Nah, dapat dilihat dalam diagram ini menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan oleh auditor dalam mengambil opini atas laporan keuangan. Nah, alur ini dimulai dari pengumpulan bukti audit dan diakhiri dengan pemberian opini. Nah, terdapat 4 kategori opini yang dikeluarkan oleh auditor. Yang pertama yaitu unqualified, yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada qualified, yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga ada adverse atau tidak wajar. Dan yang terakhir ada disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, kita akan mulai dari sini, yaitu auditor akan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat yang digunakan untuk mendukung opini audit. Nah, bukti ini diperoleh dari berbagai prosedur audit yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti contohnya inspeksi, observasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah bukti tersebut dikumpulkan oleh auditor, auditor akan mengevaluasi apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut sudah cukup dan tepat. Apabila bukti tersebut kurang atau kurang tepat, maka si auditor ini akan memberikan opini, yaitu berupa disclaimer atau tidak memberikan pendapat, atau bisa disebut tidak memberikan opini. Nah, apabila bukti yang dikumpulkan sudah cukup dan tepat, maka selanjutnya kita akan melihat tentang salah saji yang terdapat pada laporan keuangan. Nah,
Jika bukti yang dikumpulkan ini sudah cukup dan relevan, maka auditor akan melihat apakah salah satu kesalahan yang ditemukan di dalam laporan keuangan tersebut melebihi batas materialitas kinerja atau performance materiality. Nah, apabila kesalahan tersebut lebih kecil daripada performance materiality, maka auditor akan memberikan opini atau pendapat yaitu unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, sedangkan apabila error tersebut ternyata lebih besar daripada performance materiality, maka auditor terdapat dua kemungkinan, akan memberikan perintah untuk adjustment atau melihat pengaruh error tersebut. Nah, apabila perusahaan melakukan adjustment atas laporan keuangan yang telah diberikan oleh auditor setelah pengecekan error ini, maka auditor akan memberikan opini yaitu unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, namun apabila perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian, maka auditor akan memberikan opini yaitu qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jika error tersebut ternyata lebih besar daripada performance materiality, kita akan lihat kembali apakah error tersebut memiliki pengaruh terhadap seluruh laporan keuangan. Nah, apabila ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap seluruh laporan keuangan, maka eh, auditor akan memberikan instruksi untuk melakukan adjustment terhadap laporan keuangan tersebut. Kembali lagi ke sini. Nah, namun apabila ternyata error tersebut dapat mempengaruhi seluruh laporan keuangan, maka auditor akan memberikan opini adverse atau opini tidak wajar. Cukup sekian pembahasan materi tentang proses audit berbasis resiko ini. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Nah, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.